Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur bahwa hari ini kita boleh sekali lagi bersama-sama berkumpul dalam ibadah temu doa GKKK Surakarta. Sebelum kita masuk dalam ibadah temu doa hari ini, saya mengundang Bapak Ibu Saudara boleh mengambil sikap teduh di hadapan Tuhan, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji memuliakan Dia, mendengarkan firman-Nya dan menaikkan setiap pokok doa kita. Sebab kita ada hingga saat ini itu semua semata-mata hanya karena kasih karunia Allah. Bahkan sebab kalau kita bisa hidup hingga saat ini, itu pun semata-mata hanya karena berkat kemurahan Tuhan kita. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini, berkat kemurahan-Mu. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mazmur 107 berkata demikian, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib kepada manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara, saya mengundang setiap kita untuk boleh menaikkan ucapan syukur kita kepada Allah. Allah yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan engkau dan saya. Allah yang tidak pernah sedetik pun melepaskan genggamannya dari tanganmu dan tanganku. Kita naikkan ucapan syukur kita sebagai bentuk kasih kita kepada Allah kita.
Mari bersama-sama kita bersyukur sebab Allah kita adalah Allah yang baik. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan segala kebaikan berterima kasih untuk pemeliharaan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bersyukur dan berterima kasih Tuhan, terima kasih karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Bersyukur dan berterima kasih hidupi apa yang kami alami. Semua Tuhan di dalam anugerah Tuhan, dan kami sungguh bersyukur bahwa sesuatu yang baik Tuhan selalu berikan bagi kami anak-anak kami. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih sebab kami memiliki Allah yang setiap saat bisa kami panggil sebagai Bapa kami. Kami bersyukur dan berterima kasih sebab kami memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih sebab kami memiliki Allah yang selalu berjalan bersama dengan kami dalam suka maupun duka kehidupan kami. Terlebih lagi kami bersyukur dan berterima kasih sebab kami memiliki Allah yang mau turun ke dalam dunia, mati di kayu salib, menebus hidup setiap kami, memberikan kami kehidupan kekal. Untuk itu Tuhan, tidak ada satupun alasan untuk kami tidak bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang kami siap untuk masuk lebih dalam lagi dalam ibadah temu doa ini. Biarlah anugerah dan belas kasihan dari Allah Bapa menyertai setiap kami, menolong kami untuk boleh menikmati hadirat-Mu, mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita ada banyak hal yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Bahkan ada banyak hal yang seringkali kita khawatirkan. Namun satu hal yang harus terus kita percaya, bahwa kekuatan di hidup kita hanya kita dapatkan ketika kita meletakkan seluruh kehidupan ini di tangan Allah, pemilik kehidupan kita. Mari bersama-sama kita katakan sebuah pujian, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus, pribadi yang tidak pernah meninggalkanku dan yang setia menopangku. Sanggup pulihkan
Saudara, kepada Allah pemilik kehidupan ini, kepada Allah yang sanggup memulihkan keadaan setiap kita, kita mau bersama-sama menaikkan pokok doa kita. Yang pertama, mari kita berdoa untuk pemerintahan bangsa Indonesia. Baik itu pemimpin di tingkat paling atas maupun tingkat paling bawah. Kiranya Allah memberikan mereka hikmat dalam mengambil tindakan yang tepat dan cepat untuk mengatasi segala dampak yang timbul akibat pandemi ini. Mari bersama-sama kita buka suara, mendukung di dalam doa untuk pemerintah bangsa Indonesia. Bapa kami yang ada di Ya surga, Tuhan, Bapa di dalam surga, berdoa. mau menyerahkan kami para bersyukur pemimpin jikalau kami ke Tuhan dalam terus tangan boleh Tuhan. memimpin bangsa Kami kami. bersyukur kalau hingga Tuhan saat ini menempatkan kasih orang-orang setia yang Tuhan, belas kasihan mendedikasikan Tuhan hidup masih mereka untuk menyertai membangun dan bangsa negara ini, kami. menjagai bangsa ini. Kami Dengan sadar segala Tuhan ada Tuhan, banyak hal saat yang ini kami tidak rindu. bisa. yang Tuhan timbul di kiranya dalam boleh lakukan memberkati sendiri. pemerintah Untuk itu kami kami mohon yang tengah hikmat terus dan berjuang pimpinan Tuhan untuk para mencapai pemimpin satu kami. kesejahteraan Biarlah Tuhan yang di dalam boleh kehidupan menolong berbangsa mereka di negeri mengambil ini. satu Di kebijakan tengah yang tepat situasi dan yang cepat, sulit, di yang tengah cocok, kondisi yang yang sesuai sulit, dengan Tuhan kehendak kami Tuhan. rindu Engkau Sehingga kiranya boleh itu campur semua tangan, boleh mengatasi memimpin, dampak menolong, yang timbul dan akibat membawa pandemi COVID. para pemimpin-pemimpin kami Itu supaya belas mereka kasihan dan dapat hikmat Tuhan mengambil turun atas berbagai mereka. kebijakan keputusan yang Ya, tepat Tuhan Yesus. sehingga bangsa kami Terima kasih. boleh melewati masa-masa yang sulit ini dalam Ya pemeliharaan-Mu. Tuhan. Terima kasih Bapa di Terima surga, di kasih dalam Tuhan. nama Terima Tuhan kasih. Yesus kami Terima berdoa. kasih dalam Amin. nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari yang kedua kita juga rindu berdoa untuk setiap sekolah tinggi teologi yang ada di Indonesia. Bapak Ibu Saudara, dalam masa pandemi ini pihak STT harus memikirkan cara yang tepat untuk tetap bisa mendidik mahasiswa mereka menjadi hamba Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. Segala cara harus mereka tempuh, segala adaptasi harus mereka lakukan. Untuk itu terus kita dukung semua STT di Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan menyertai para pemimpin STT, menyertai para dosen, menyertai mahasiswa. Sehingga semua proses belajar mengajar boleh tetap berlangsung seturut dengan kehendak Tuhan. Kita buka suara, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di Tuhan, surga, kami berdoa kembali untuk setiap bersyukur dan berterima sekolah kasih tinggi teologi bahwa hingga dosen saat yang ini Tuhan masih boleh banyak sekolah tinggi mengajarkan teologi di Indonesia berbagai sekolah yang menjadi masih satu tetap sarana melaksanakan untuk proses membentuk, belajar mengajar memperlengkapi mereka dengan kiranya baik. Tuhan yang pimpin Untuk dan itu Hamba kami Hamba-Mu terus ya menyerahkan Tuhan. mereka ke dalam Di dalam tangan berdoa di Tuhan. tengah pandemi belajar ini, Anak-anak-Mu yang yang Tuhan dilakukan percayakan mereka, sebagai kami pimpinan dan berdoa, dosen, biarlah biar Tuhan kiranya berikan setiap hikmat mahasiswa untuk boleh mengambil satu beradaptasi dengan kebijakan yang situasi baik. dan kondisi Untuk yang mereka ada. juga boleh Kami mohon tetap Tuhan beri hikmat melaksanakan pendidikan kepada yang para baik bagi mahasiswa pemimpin mereka. STT. Berdoa juga untuk kepada setiap para mahasiswa dosen, STT, baik mereka yang belajar dari rumah maupun tetap di kampus masing-masing. hal-hal yang terbaik Tuhan yang untuk pelihara proses kehidupan belajar mereka. mengajar dan Tolong mencipta mereka kehidupan Tuhan, mereka. dan kami rindu sehingga Tuhan kita berikan mereka berkat tetap setiap bersama kepada Tuhan, mahasiswa dibentuk operasional yang menjadi juga hamba juga yang dalam mengasihi setiap Tuhan sekolah dan teologi setia di dengan sana. firman Tuhan Tuhan. tolong pimpin mereka, menjalankan Apapun berkati kondisi mereka. peran saat dan ini ya tanggung Tuhan. jawabnya Mungkin dengan mereka baik. sedikit Nyatakan mengalami kekurangan, hal-hal yang nyatakan langsung Segala pertolongan-Mu ya kekurangan Tuhan. dan Di mana kebutuhan yang pelayanan mereka pelayanan gereja butuhkan. STT yang Kami ada di percaya bahwa biarlah di dalam dalam nama situasi Tuhan ini dalam Yesus tangan-Mu Kristus, kami semuanya memohon itu Tuhan sungguh boleh belas menjadi kasihan. satu pembelajaran yang Kiranya baik yang Tuhan berguna menggenapi kehendak untuk dan pelayanan rencana-Mu mereka ke Terima depan. untuk kasih, setiap Tuhan. Kami sekolah berdoa teologi yang Tuhan ada. tolong berkati Dalam nama terus Tuhan Yesus kami STT ini berdoa. demi nama Amin. Tuhan Yesus. Mari yang berikutnya kita juga mau berdoa untuk kegiatan sekolah Injil liburan yang akan dilaksanakan secara online oleh Komisi Anak Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta secara khusus bagi anak-anak kelas 3 hingga kelas 6 SD. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bersama-sama menyerahkan kegiatan ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya melalui acara ini semakin banyak anak-anak yang mengenal Kristus dan bertumbuh di dalam kebenaran firman-Nya. Berdoa juga untuk semua guru-guru sekolah minggu dan juga Komisi Tunas Remaja yang sedang mempersiapkan kegiatan ini. Biarlah mereka semua boleh diberikan hikmat dan pertolongan dari Allah. Mari sama-sama kita buka suara berdoa untuk kegiatan sekolah Injil liburan. Bapa di dalam surga, Tuhan, kami kembali juga berdoa bersyukur dan untuk berterima sekolah kasih Injil liburan yang bahwa akan di diadakan tengah-tengah di masa gereja liburan ini, di tengah-tengah Untuk pandemi ini, Tuhan masih memberikan kami membawa kesempatan
untuk boleh kembali menyusun kegiatan sekolah Injil liburan bagi anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Berdoa untuk setiap kami guru sekolah minggu, tunas remaja yang boleh ambil bagian di dalamnya. Kami mohon hikmat dan perkenanan daripada Tuhan, menolong kami untuk boleh peka akan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup anak-anak, sehingga melalui kegiatan ini anak-anak yang ikut boleh semakin mengenal Kristus, boleh semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, boleh menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, dan selepas dari acara ini mereka boleh menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kegiatan SIL ini ke dalam kuat kuasa tangan Tuhan yang pimpin dan tangan sertai. pengasihan-Mu kami membawa doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang berikutnya mari kita berdoa untuk anak-anak remaja yang baru saja lulus SMA. Saat ini mereka sedang menjalani proses untuk melanjutkan ke kuliah ataupun ada juga yang akan mencari pekerjaan. Mari Bapak Ibu Saudara kita dukung di dalam doa. Kiranya Tuhan menyertai dan menolong anak-anak kita di tengah situasi yang sulit seperti ini. Banyak perubahan, banyak penyesuaian yang terjadi. Tapi biarlah kasih setia Allah menyertai mereka. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa kami juga Tuhan, mengucap kami syukur juga mau kepada bersyukur Tuhan dan berterima jikalau kasih untuk anak-anak setiap anak-anak remaja kami kami yang boleh lulus SMA dan yang akan memasuki tahap yang lebih tinggi, baik itu kuliah maupun mencari pekerjaan. Bapa, kami percaya Allah yang telah memelihara kehidupan mereka hingga saat ini adalah Allah yang terus memelihara kehidupan mereka ke depan. Untuk itu biarlah Tuhan yang terus memimpin mereka, menolong mereka untuk boleh berjalan bersama dengan Allah, menolong mereka untuk boleh menghadapi setiap perubahan dan penyesuaian yang ada, mengandalkan Tuhan. Tuhan yang tolong mereka, berikan mereka hikmat Tuhan, untuk dalam tetap setiap boleh hal yang melakukan mereka yang akan lalui terbaik ke bagi depan. Tuhan. Terima Tuhan kasih tolong topang Tuhan. dan pimpin mereka untuk terus boleh berjalan bersama dengan Engkau. Sebab ajaib Kau Tuhan penuh kuasa. Dan Engkaulah yang sanggup memulihkan keadaan setiap kami. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang pria bersama-sama berdoa untuk setiap jemaat GKKK Surakarta. Kiranya setiap jemaat ini boleh tetap memiliki kehausan yang besar akan kebenaran firman Tuhan, sehingga mendorong mereka secara sengaja dan terus-menerus boleh membaca dan menghidupi firman Tuhan, menjadikan kebenaran firman Tuhan ini sebagai jangkar dan kompas dalam kehidupan mereka. Mari yang wanita bersama-sama berdoa bagi setiap jemaat GKKK Surakarta untuk mereka boleh terus diproses dan diubahkan oleh anugerah Allah dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga kita jemaat boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang, membawa dampak yang baik bagi lingkungan sekitar kita. Bahkan di tengah-tengah kondisi seperti ini, kehadiran kita boleh memberitakan anugerah kasih Allah kepada orang-orang yang belum mengenal kasih Kristus. Mari yang pria berdoa kiranya jemaat GKKK Surakarta boleh terus memiliki kehausan yang besar akan firman Tuhan. Dan yang wanita kita terus berdoa kiranya jemaat GKKK Surakarta boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan, kami kembali bersyukur dan kami berterima rindu kasih terus agar jemaat-jemaat sebab Tuhan anugerah
dan Berilah kasih kepada setia kami Tuhan semua hati boleh yang terus lapar turun, dan haus boleh akan terus kebenaran ada bagi firman-Mu. setiap kami ya Tuhan. jemaat Hati yang di terus KKK Karena kami Surakarta. percaya di tengah kepada Untuk itu perjalanan Tuhan hidup kami terus yang Karena kami menyerahkan sadar setiap bahwa kami ke tanpa dalam Tuhan tangan dan hanya kebenaran Tuhan. firman-Mu, firman-Mu lah. kami Tuhan akan kami kehilangan rindu arah, dimanapun Tuhan kehilangan menempatkan pegangan kami. di dalam kepada kehidupan setiap ini. Apapun kami kondisi yang kelegaan Tuhan Kami izinkan yang terjadi mampu dalam memberikan kehidupan setiap kami kami dan terang, keluarga pemikiran, kami. dan sehingga kami kehendak mampu Kami berjalan jemaat-Mu di Tuhan, dalam boleh keadaan menjadi dunia berkat, yang semakin boleh alami. menyatakan kasih kekuatan setia Tuhan, Kristus biarlah kepada kiranya orang-orang di mendisiplin sekitar diri kami. kami. Boleh menjadi Membaca, surat Kristus Tuhan, yang memberikan terbuka. firman, lebih Boleh lagi. mendoakan menjadi rindu berita akan Injil Tuhan, yang selama hidup ini kami bersekutu bagi pelajari, dengan saudara Tuhan, kami. sehingga kami bukan Sehingga Kami saja melalui yang sebagai kehadiran kami pendengar boleh banyak orang yang bersangat boleh kepada merasakan dalam hidup ini, anugerah biarlah Tuhan tetapi Allah terlebih yang lagi luar sebagai biasa. pelaku-pelaku kebenaran Tolong firman kami Allah. Tuhan, firman yang penuhi mereka kami Tuliskanlah baca, dengan firman-Mu anugerah di dan dalam kasih firman hati yang setia-Mu. mereka dengar, Mampukan kami sungguh-sungguh jemaat-Mu boleh mereka Tuhan pahami, untuk manusia boleh mereka menjadi yang makin terang hari Injil di dalamnya, Tuhan mau dan dimanapun mereka boleh kami belajar berada. menghidupinya. diproses oleh Terima kasih Kami mohon Tuhan, Tuhan terima dan kami anugerah boleh kasih. menjadi kasih-Mu, hidup yang berbuah, pemeliharaan menjadi dan berkat berkat-Mu bagi kepada banyak orang. jemaat-jemaat-Mu demi Tolong nama kami, Tuhan Yesus. pimpin kami Tuhan. Bapak Ibu Saudara, adakah hal-hal dalam hidupmu yang saat ini masih membuatmu begitu khawatir? Entahkah itu soal anak, pasangan, masa depan keluarga, bahkan mungkin masa depanmu sendiri. Adakah hal-hal dalam hidup Bapak Ibu Saudara yang masih membuat Bapak Ibu Saudara meragukan Allah, mempertanyakan pekerjaan Allah, mempertanyakan kebaikan Allah, mempertanyakan hadirnya Allah? Oh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah apa yang pernah Allah katakan dalam firman-Nya. Di dalam Yesaya 14 ayatnya yang ke-24 dan ke-27. Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya. Sesungguhnya seperti yang kumaksud demikianlah akan terjadi. Dan seperti yang kurancang demikianlah akan terlaksana. Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Siapakah yang dapat menggagalkannya? Jikalau Allah telah merancang kehidupanmu sedemikian rupa di dalam anugerah dan kasih-Nya, siapakah yang dapat menggagalkannya? Sesungguhnya tidak ada. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari saat ini kita datang kepada Dia, Allah yang telah merancangkan yang terbaik dalam kehidupan ini. Serahkanlah segala kekhawatiran, rasa takutmu ke hadapan-Nya, dan percayakanlah hidupmu di dalam tangan-Nya. Tangan Sang Penjunan, tangan yang membentuk engkau dan memelihara kehidupanmu. Mari bersama-sama kita berdoa membawa setiap pergumulan pribadi kita kepada Allah. Kami takut Tuhan, kami khawatir. Sebab kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hadapan kami. Sebab kami bukanlah Engkau pemilik kehidupan ini. Kami takut dan kami khawatir Tuhan, ya kami akui kami takut dan kami khawatir. Kami takut dan kami khawatir. Apa yang akan kami makan esok? Apa yang akan terjadi pada kehidupan anak-anak kami? Apa yang akan terjadi dalam kehidupan keluarga kami? Sehatkah kami atau tidak? Kami khawatir dan kami takut. Kami akui itu Tuhan. Kami akui. Tapi kami tidak mau tenggelam dalam kekhawatiran dan ketakutan ini.
Kami mau belajar percaya dan menyerahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan-Mu. Sebab kami yakin bahwa Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan ini. Engkaulah yang kami pandang selama kami hidup. Kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu itulah yang menyukakan hati kami, itulah yang menjadi bagian hidup kami. Tolong kami Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Sebab Kaulah yang kami pandang Tuhan. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Sebab Allah kita adalah Allah yang mengasihi setiap kita. Dia mengasihi engkau dan saya, dan kuasanya sanggup memulihkan kehidupan kita. Tinggal kitanya Bapak Ibu Saudara, maukah kita berserah penuh taat kepada kebenaran firman-Nya, menyerahkan seluruh kehidupan ini dalam tangan-Nya. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini, kita katakan, Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. mengasihi-Mu Tuhan, Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menjadi alasan untuk kami bisa bersuka cita di tengah-tengah keadaan yang mungkin memojokkan kami. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa berfirman bagi kami melalui apapun itu, untuk menyadarkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang bersama dengan kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya tolong setiap kami untuk bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu.
Tolong hamba-Mu yang lemah ini ya Tuhan, kiranya keterbatasannya tidak menghalangi kesempurnaan firman Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur sekali kalau hari ini saya masih boleh diberikan kesempatan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul Sikap Hati dalam Menghadapi Krisis Kehidupan. Sikap hati di dalam menghadapi krisis kehidupan. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin bercerita terlebih dahulu. Satu waktu ketika saya masih menjadi mahasiswa saat, yaitu sebuah kampus yang ada di Kota Malang sana, saya diberikan kesempatan untuk berlibur pulang ke Kota Solo. Nah, karena saya cowok dan saya cukup suka dengan sepeda motor, maka saya memutuskan pada waktu itu untuk pulang dari Kota Malang menggunakan sepeda motor. Pelan-pelan sambil menikmati jalanan, santai dan pulang ke rumah. Saya berangkat dari Malang, saya ingat sekali pukul 12:40 siang. Jadi habis makan siang, saya berangkat. Saya menggunakan motor kebanggaan saya pada waktu itu, yaitu motor Honda Supra. Ya, ini motor yang menjadi kebanggaan saya sejak saya masih SMA. Saya sayang sekali dengan motor ini, bahkan saya kuliah pun saya juga pakai motor ini. Nah, ketika perjalanan dimulai dari Malang jam 12:40, saya menyusuri kota-kota seperti Kota Batu, kemudian saya masuk ke Kota Kediri. Setelah beberapa jam perjalanan, 3 jam, 4 jam perjalanan, sampailah saya di Kota Nganjuk, Jawa Timur. Bapak Ibu, sesampainya di Kota Nganjuk, Jawa Timur, yang terjadi adalah kemudian ada hujan yang begitu lebat. Lebat sekali hujannya, sehingga bahkan saya memakai jas hujan itu pun, baju saya tetap basah karena begitu dahsyatnya hujan ini. Nah, tapi saya tidak patah semangat karena saya mau sampai ke rumah. Saya tetap melanjutkan perjalanan meskipun di tengah-tengah kondisi yang begitu tidak mengenakan, enggak menguntungkan bagi pemotor kalau hujan. Kalau pakai mobil masih oke lah. Ini pakai motor dan dalamnya itu udah basah karena begitu lebatnya hujan itu. Nah, singkat cerita saya melanjutkan perjalanan pelan-pelan sampailah saya di Kota Madiun, Jawa Timur. Sudah dekat nih dengan kota kelahiran saya, Kota Solo. Waktu saya sampai di Kota Madiun, waktu itu sudah menunjukkan hampir pukul 6 sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Berarti habis ini malam. Masih tetap dalam keadaan hujan. Nah, saya harus memilih sesampainya di Kota Madiun. Saya mau belok ke kanan lewat Kota Ngawi atau saya mau belok ke kiri lewat Kota Magetan. Itu nanti lewatnya Tawangmangu. Kita semua tahu Tawangmangu ya, kita Solo. Kita semua orang Solo. Nah, tetapi di saat saya bergumul mau belok kanan atau belok kiri, saya mendapati sebuah kenyataan yang sangat tidak mengenakan. Kenyataan itu adalah hujannya semakin lebat Bapak Ibu Saudara sekalian. Hujannya semakin lebat dan saya mendapati sebuah kenyataan bahwa lampu Supra kesayangan saya mati. Dua-duanya. Baik itu lampu jauh maupun lampu dekat. Itu berarti saya harus melewati perjalanan ini tanpa lampu Bapak Ibu. Mau lewat Ngawi itu hutan-hutan ya, kalau mau sampai di Solo. Mau lewat Tawangmangu juga hutan Bapak Ibu. Jadi saya bingung saya harus lewat yang mana. Sampai di satu keputusan saya memilih untuk lewat Tawangmangu. Karena saya berpikir kalau lewat Tawangmangu itu hari weekend, jadi saya bisa bertemu dengan orang yang bisa saya tebengi cahayanya. Singkat cerita saya mulai menyusuri jalanan Tawangmangu yang begitu gelap itu karena malam. Dan sayangnya saya tidak menemukan satu orang pun untuk ditebengi cahaya. Jadi saya melalui jalan pegunungan di Tawangmangu itu di malam hari, posisinya hujan deras, angin yang kencang. Saya cuma bisa melihat kanan kiri itu pohon yang gede-gede dan saya nggak memakai lampu. Dan itu menakutkan hati saya. Sampai-sampai saya ingat sekali saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong selamatkan saya.
Nah, singkat cerita memang saya sampai di kota Solo. Tapi dari pengalaman itu, saya menarik satu kesimpulan bahwa perjalanan yang saya lewati itu penuh dengan krisis. Krisis yang membahayakan kehidupan saya. Nah, krisis itu sendiri apa sih Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau kita melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, krisis itu artinya bisa saja keadaan yang berbahaya, genting, suram, yang membahayakan kehidupan kita. Nah, saya pada waktu itu melewati krisis di dalam perjalanan saya. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, tahukah bahwa kita semua sedang mengalami sebuah krisis di dalam kehidupan ini? Tidak hanya di dalam sebuah perjalanan, bahkan di dalam kehidupan kita mengalami krisis. Baik itu krisis karena COVID, karena kondisi ekonomi yang menurun, karena kondisi kesehatan kita pribadi. Bapak Ibu, kita sedang berada di dalam sebuah krisis, yaitu keadaan yang genting yang mengancam kehidupan kita. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana seharusnya sikap hati kita di hadapan Allah dalam menghadapi krisis kehidupan ini? Bapak Ibu, saya ingin kita semua belajar dari seorang raja di dalam Alkitab, namanya Raja Daud. Kita akan membaca Alkitab kita di dalam 1 Samuel, pasal yang ke-30, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-18 dan 19. Saya akan membacakannya pelan-pelan untuk kita semua. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat bersama-sama dengan dia dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruslah aku mengejar gerombolan itu, akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ayat 18 dan ke-19. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya yang dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah ini adalah kisah yang menarik, kisah permulaan di mana Daud itu dilantik menjadi raja. Jadi setelah Daud ditahbiskan oleh Samuel, ternyata bukan kehidupan yang enak yang Daud dapatkan, melainkan sebaliknya. Dia dikejar-kejar oleh sang mantan raja, yaitu Saul, mau dibunuh. Dia berlari kemana dia bisa berlari. Dia bersembunyi kemana dia bisa bersembunyi. Karena kita tahu seorang Daud berhadapan dengan seorang raja yang pada waktu itu memang belum turun tahta. Dikejar-kejarlah Daud dan Daud sangat ketakutan. Sampai-sampai di satu titik di dalam kehidupannya, Daud itu berkata demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi Daud berpikir di dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan lagi bagi Saul untuk mencari aku di seluruh daerah Israel dan aku akan terluput dari tangannya. Bapak Ibu, saking ketakutannya Daud itu sampai lari dengan 600 orang yang bersama-sama dengan dia itu ke kota-kota orang Filistin.
Nah, di sanalah dia bertemu dengan seorang raja kota di Filistin bernama Ahis. Nah, Ahis ini adalah orang yang cukup baik. Dia sangat baik dengan Daud. Karena Ahis ini sayang sama Daud, lalu Daud itu diberikan sebuah kota untuk mereka dan orang-orangnya tinggal, yaitu kota Siklak. Nah, cerita di dalam kisah ini adalah ketika Daud pulang dari, bukan medan peperangan ya. Jadi pada waktu itu ceritanya orang Filistin itu mau berperang dengan orang Israel. Lalu Ahis mengajak Daud supaya dia bisa berperang juga melawan orang Israel. Tapi pada kenyataannya raja-raja kota yang lain itu tidak suka dengan kedatangan Daud. Mereka berpikir bahwa wah, kalau Daud ikut dengan kita untuk berperang melawan orang Israel, maka satu titik dia akan berkhianat dan menyerang balik kita. Oleh karena itu raja-raja orang Filistin, raja-raja kota, mereka nggak suka kehadiran Daud. Lalu disuruhlah Daud pulang. Pulang saja Daud, kata Ahis. Kemudian Daud beserta dengan orang-orangnya berjalan pulang ke kota Siklak yang tadi memang sudah diserahkan oleh Ahis kepadanya. Begitu kagetnya dia ketika dia mendapati sebuah kenyataan bahwa kota itu sudah terbakar habis. Tidak ada yang tersisa dari kota itu. Istrinya diambil, istri orang-orangnya diambil, anaknya diambil, semuanya diambil. Tidak ada yang tersisa. Di titik ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud mendapati kenyataan bahwa ia dihantam oleh krisis kehidupan. Dia dihantam karena semua yang dia punya dijarah oleh orang Amalek. Lalu sedihlah hati Daud. Kalau kita baca di ayat 4 dari perikop ini, dikatakan Daud itu menangis bersama dengan rakyat dengan suara yang sangat nyaring, bahkan sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Begitu sedihnya Daud dan orang-orangnya sehingga mereka tidak bisa lagi menangis, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sangat sedih. Tapi tidak hanya sampai di situ. Di ayat yang ke-6 dikatakan Daud itu sangat terjepit karena rakyat hendak melempari dia dengan batu. Bapak Ibu, kira-kira orang yang ikut Daud itu 600 orang ya. Bayangin kalau dilempar batu oleh 600 orang, apa jadinya Daud, Bapak Ibu Saudara sekalian? Dia sangat terjepit, dia sangat ketakutan. Dia sangat tidak tahu kemana harus pergi. Yang bisa dia lakukan hanyalah menangis dan menangis. Bahkan nyawanya sekarang berada di dalam ancaman orang-orangnya sendiri. Tapi menariknya Bapak Ibu Saudara sekalian, melihat Daud dalam kondisi demikian, Daud justru melakukan sesuatu yang tidak terduga. Daud mengambil waktu tenang dan mencari wajah Tuhan. Dia memerintahkan Abiatar untuk kemudian mengambil efod dan memberikan itu kepada Daud. Lalu Daud berdoa kepada Tuhan. Saya percaya Daud berdoa dengan sungguh-sungguh perasaan yang hancur hati di hadapan Tuhan. Menariknya ketika Daud berdoa di hadapan Tuhan, dia berdoanya lucu sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa saya bisa bilang lucu? Normalnya orang itu kalau berada di dalam krisis, dia akan menjerit-jerit kepada Tuhan supaya Tuhan mengeluarkan dia dari kondisi itu. Tapi Daud enggak. Daud berdoa di ayat ke-8, dia itu berkata kepada Tuhan satu perkataan yang menurut saya cukup lucu. Tapi cukup menunjukkan betapa besar iman Daud kepada Allah. Daud itu berkata kayak gini di ayat ke-8. Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Daud itu tanya kepada Tuhan loh. Pertanyaannya luar biasa. Tuhan, aku harus kejar mereka apa enggak? Ini menunjukkan iman yang begitu luar biasa dari seorang Daud kepada Tuhan. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau jawaban yang datang dari Tuhan adalah, enggak usah kamu kejar, udah kamu stay di sini aja. Betapa kagetnya Daud kalau dia mendapati jawaban yang demikian. Akan tetapi Allah yang Daud percaya bukan Allah yang demikian. Dia tidak mau membuat Daud lebih sengsara dari itu lagi, maka dia menolong Daud. Allah berkata, ya udah kamu kejar saja dan kamu akan dapat menyusul mereka. Bapak Ibu, di dalam krisis Daud masih bisa berkata kepada Tuhan, masih bisa berkata menunjukkan imannya kepada Tuhan dengan berkata, Tuhan, aku harus kejar apa enggak?
Atau kalau bisa saya parafrasekan secara sederhana, Daud itu sedang ngomong kepada Tuhan demikian, Tuhan, ini gimana? Saya harus lakukan apa yang seharusnya dilakukan atau saya menunggu perintahmu nih? Saya harus melakukan apa yang normalnya orang lakukan, ngejar, atau saya diam aja menunggu perintahmu? Luar biasa bukan? Itu imannya Daud kepada Tuhan. Daud percaya 100% akan jawaban Tuhan. Dikejar atau enggak dikejar itu enggak penting bagi Daud. Yang paling penting adalah dia tahu Allah itu bersama dengan dia. Dan dia mengimani hal itu. Bapak Ibu, singkat cerita, Daud mengejar gerombolan itu. Dan Daud melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dia lakukan. Jadi dikejar dan kemudian kita tahu sampai satu titik di ayat ke-18 sampai 19 tadi, Daud itu bisa merebut semuanya yang telah direbut oleh orang Filistin. Jadi apa yang dijarah oleh orang Amalek maksud saya, itu dapat direbut oleh Daud. Semuanya tanpa tersisa. Daud itu taat melakukan perintah Tuhan. Luar biasa bukan? Jadi hari ini kita belajar dari seorang Daud bagaimana menghadapi krisis kehidupan. Dia tidak gerusa-gerusu, tapi dia tanya kepada Tuhan, apa yang harus dilakukan. Bapak Ibu mungkin ada di antara kita yang berkata, itu kan Daud tanya kepada Tuhan jawabannya positif. Semuanya positif dan dia happy ending. Tapi bagaimana kalau ternyata Tuhan tidak menolong saya? Tunggu dulu. Kapan Bapak Ibu Tuhan tidak menolong saya? Kapan? Coba Anda ingat-ingat. Kapan Tuhan rasanya tidak menolong Anda melewati masa-masa yang sulit dalam kehidupan? Mungkin jawaban Tuhan tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Itu wajar. Karena Tuhan lebih tahu yang terbaik daripada diri kita sendiri. Itu bukan berarti Tuhan tidak menolong kita. Tapi karena dia tahu apa yang lebih baik untuk diri Anda dan saya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus pun dalam tanda kutip tidak mendapatkan jawaban yang enak dari Allah Bapa. Ketika dia sangat ketakutan dan bersungguh-sungguh berdoa sebelum dia disalibkan tentunya. Bahkan dikatakan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Bapaknya? Tuhan Yesus berkata, ya Aba, kalau boleh cawan ini biarlah lalu daripadaku, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Itu kata Tuhan Yesus. Jawaban yang datang dari Bapa gimana? Allah bungkam, dia tidak berkata apa-apa, dan dia menjalani sesuatu yang begitu berat. Tapi tahukah bahwa kematian Tuhan Yesus itu adalah kematian yang menyelamatkan kita dari dosa. Kisah Tuhan Yesus menjadi kisah yang happy ending. Dia bisa berelasi kembali dengan Bapaknya dan terlebih Tuhan Yesus bisa membawa kita kepada Bapa di surga. Tidak selalu apa yang kita inginkan memang jawabannya sama seperti apa yang Tuhan inginkan. Disinilah kita mulai belajar beriman kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Terlebih waktu kita mengalami krisis kehidupan, janganlah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Melainkan kita bersandar kepada Allah Bapa kita. Seringkali di dalam kehidupan kita seperti kisah yang akan saya ceritakan berikut ini. Jadi pada satu waktu ada seorang pemuda yang sedang naik motor, dia touring lah ya. Touring, dia melewati jalanan di pegunungan. Nah waktu itu malam hari, lagi-lagi malam hari settingnya. Kemudian pemuda itu entah gimana remnya itu selip, ban depannya itu selip dan dia kemudian di tikungan di pegunungan itu dia terjatuh. Lalu dia melewati pembatas jalan dan kemudian terdengar bunyi brak, brak, brak. Bunyinya semakin jauh dan bunyi itu menghilang. Dia mendapati satu kenyataan bahwa motor yang dia kendarai sudah terlempar jauh di dalam jurang. Beruntungnya dia masih bisa berpegangan pada sebuah dahan pohon. Dahan pohon yang kuat, yang cukup untuk menopang berat badannya. Kemudian dia ketakutan. Dia menangis, dia berkeringat. Dan kemudian dia minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong saya supaya saya tidak mati. Tuhan tolong saya dengan berpegangan pada
pohon itu, dia berseru kepada Tuhan, dia minta diselamatkan oleh Tuhan. Singkat cerita, Tuhan itu datang sama dia dan berkata, anakku, kamu mau diselamatkan? Tuhan berkata dengan pelan saja, dia berkata, kalau kamu mau diselamatkan, lepaskan tanganmu dari dahan pohon itu. Sontak pemuda itu kaget. Hah? Yang benar saja Tuhan, pohon ini adalah satu-satunya pegangan saya. Kalau saya melepaskan pegangan saya dari dahan pohon ini, maka saya akan jatuh ke jurang dan saya akan mati. Tuhan mengulangi perkataannya. Anakku, lepaskan dahan pohonnya. Lepaskan peganganmu dari sana. Pemuda ini tidak mau. Dia takut, dia enggak mau melepaskan itu dari genggamannya. Semalam-malaman dia bergantung di atas dahan pohon itu. Sampai pada akhirnya fajar pun menyingsing. Dan ketika fajar menyingsing, dia mendapati sebuah kenyataan yang cukup mencengangkan. Bahwa ternyata 30 cm di bawahnya itu ada batu yang cukup besar. Yang kalau seandainya dia duduk di situ, berpijak di situ, maka dia juga tidak akan jatuh ke jurang. Nah, kisah ini memang kisah fiktif Bapak Ibu. Tapi kisah ini menggambarkan kehidupan kita yang seringkali kita minta tolong kepada Tuhan untuk melepaskan kita dari krisis kehidupan. Kita berseru kepada Tuhan dan berdoa, bahkan berpuasa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita. Tetapi kita masih bersandar dengan pengertian dan kekuatan kita sendiri. Kita minta tolong Tuhan, tapi kita tidak mau melepaskan kepercayaan kita kepada kekuatan kita sendiri. Hasilnya tentu kita capek Bapak Ibu. Hasilnya tentu kita lelah. Seperti seorang pemuda yang berpegangan pada dahan pohon itu semalam-malaman. Padahal kalau dia melepaskan dahan pohon itu, maka dia bisa mendapatkan tempat yang lebih nyaman untuk dia bisa bersandar dan duduk. Seringkali kita begitu bukan? Kita minta tolong Tuhan. Tapi ketika suara Tuhan datang kepada kita, entah itu melalui firman, melalui pendeta kita, melalui mentor kita enggak mau melakukannya. Kita berpegang pada diri kita sendiri dan berharap dengan cara saya, Tuhan itu melegitimasi cara saya. Dan saya bisa keluar dari masalah ini. Tuhan tidak bekerja demikian Bapak Ibu. Hari ini firman Tuhan ingatkan kita. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Apalagi di dalam melewati krisis yang begitu besar dalam kehidupan kita. Let go and let God. Serahkan kepada Tuhan dan biarlah Allah bekerja dengan caranya yang ajaib. Sekalipun jawaban Tuhan tidak sama seperti apa yang kita inginkan, ikuti saja. Yakin bahwa Tuhan itu terlebih tahu apa yang kita butuhkan daripada diri kita sendiri. Contohnya Raja Daud. Ketika dia berdoa, dia taat kepada Tuhan. Contohnya Tuhan Yesus. Meskipun jawabannya tidak sesuai mungkin seperti apa yang Tuhan Yesus harapkan, dia tetap harus menderita. Tapi percayalah bahwa Allah punya rencana yang lebih besar. Seperti apa yang dia rencanakan pada diri Daud dan diri Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan punya rancangan yang indah buat setiap kita. Oleh sebab itu mari serahkan segala beban kita kepada Tuhan. Semuanya. Dan biarlah Tuhan bekerja melalui hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau tahu bahwa di dalam dunia ini sedang terjadi krisis yang menerpa seluruh masyarakat di dunia ini. Tetapi kami percaya sebagai orang Kristen, kami memiliki Allah yang begitu baik seperti Engkau ya Tuhan. Tuhan, tolong kami, supaya kami boleh berjalan bersama Tuhan di dalam kehidupan ini. Tolong kami ya Tuhan untuk tidak mengandalkan kemampuan kami sendiri, tetapi kami memiliki sikap hati yang mau taat kepada Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami. Tuhan kiranya memampukan kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.